Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Kurniawati dengan NIM 206190147 dari kelas MPIE semester 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pendidikan dan pelatihan di masa pandemi COVID-19. Pada tanggal 24 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Pada surat edaran tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan proses belajar dari rumah. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di sekolah atau kampus dialihkan menjadi pembelajaran dari rumah yang dilakukan secara online atau daring. Karena itu, metode yang digunakan untuk pelatihan ini adalah penyuluhan, diskusi, dan pelatihan. Peserta pelatih diberikan pemahaman konseptual tentang pembelajaran jarak jauh sekaligus mempraktekkan penggunaan instrumen atau aplikasi pembelajaran daring seperti YouTube, Edmodo, Google Form, Classroom, dan Zoom. Classroom merupakan wadah pembelajaran yang telah disesuaikan dengan semua ruang pendidik yang ditunjukkan untuk memudahkan pengajar dalam mengelola materi ajar dan penugasannya tanpa kertas dan harus memakai bahan ajar yang bersifat aktif, inovatif, dan kreatif agar anak didik tidak merasa bosan dengan kegiatan belajar daring. Dan juga bisa menggunakan pembelajaran interaktif dengan menggunakan Zoom. Peserta pelatih diajarkan tentang bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di Zoom seperti fitur chat atau obrolan dan screen sharing atau berbagi layar. Fitur chat atau obrolan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis, serta membagikan file dengan jenis tertentu seperti dokumen dan PowerPoint kepada peserta didik. Muatan materi terkait dengan Zoom adalah bagaimana menjadi host atau penyelenggara dalam konferensi video Zoom. Pembelajaran jarak jauh secara daring melalui Zoom membutuhkan kuota internet yang tidak sedikit, sehingga para guru tidak disarankan untuk menggunakan aplikasi tersebut secara terus-menerus. Instrumen pembelajaran harus bervariasi antara metode daring, non-daring dengan memperhatikan muatan materi yang ingin disampaikan. Hal ini juga bertujuan menghilangkan kebosanan di kalangan mahasiswa atau siswa. Adapun terdapat beberapa tantangan belajar online, di antaranya praktisi pendidikan. Wajib cakap dalam menyajikan model pembelajaran yang aktif, keadaan ekonomi orang tua yang tidak semua sanggup sediakan minimal Android untuk kebutuhan online anaknya, dan tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang layak. Supaya pembelajaran tetap aktif, praktisi pendidikan dituntut untuk menggunakan bahan ajar atau media pembelajaran yang aktif dan inovatif. Perkembangan teknologi memberikan perubahan terhadap pelaksanaan pengajar dan belajar. Kemudahan akses teknologi memberikan dampak yang besar terhadap kualitas pendidikan. Dampak dari kebijakan itu tidak jarang membuat para tenaga pendidik, guru atau dosen menjadi panik dan kaget karena mereka harus mengubah metode sistem, bahkan model pembelajaran. Di tengah-tengah pemilikan sarana pendukung internet, komputer, dan sejenisnya untuk melaksanakan sistem itu tidak memadai secara individu maupun kelembagaan, belum lagi menyediakan pulsa yang tidak memadai. Tidak hanya guru dan dosen yang menjadi kaget dan panik, siswa atau mahasiswa pun ikut terbata-bata karena dihadapkan mereka dengan setumpuk tugas dan instruksi. Belum lagi deadline menyelesaikannya yang belum pernah dialami sebelumnya. Di sisi lain, orang tua murid terutama orang tua SD
mulai ikut kebingungan ketika harus mendampingi putra-putrinya menyelesaikan setumpuk tugas, dan bahkan seluruh penghuni rumah ikut terkena imbasnya. Di samping mereka harus memikirkan keberlangsungan hidup serta pekerjaan masing-masing di tengah suasana kritis ini.